sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa, semua belanja di Kementerian Negara itu harus dilaporkan rencana umum pengadaannya, baik itu berupa kontraktual maupun swakelola. Nah, ini sedikit saya sampaikan terkait dengan penginputan sirup ini. Eh, Tentunya di sirup nanti ada dua role, yaitu role KPA dan role PPK. Nah, Bapak Ibu yang mungkin role-nya itu sudah belum ada atau pernah ada tapi belum aktif, nanti bisa berkoordinasi dengan penanggung jawab sirup di Kanwil, atau juga bisa dilaporkan ke saya untuk saya yang koordinasi ke Pak Paskalis Gara untuk proses penambahan akun KPA maupun PPK atau akun yang lama yang sudah tidak aktif mau diaktifkan kembali. Nah, untuk sirup Bapak Ibu, eh, pertama tentunya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, KPA yang melakukan generate RKAKL langkah pertama, sehingga KPA masuk dulu ke aplikasi sirup dengan username dan sandi yang sudah terdaftar. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke sirup, Bapak Ibu KPA, kemudian nanti akan tampil struktur anggaran masing-masing satker. Ya, ini pasti masih nol semua. Nah, nanti selanjutnya KPA harus melakukan penarikan data RKAKL 2023. Nah, nanti Bapak Ibu KPA masuk ke menu kelola data, kemudian ada submenu tarik data RKA 2023. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu klik yang generate RKA. Nah, secara otomatis RKAKL 2023 yang ada di Sakti itu langsung tertarik ke sirup. Sehingga semua belanja itu, baik 52 maupun 53, itu semua belanja akan masuk di sirup. Ya. Nah, nanti setelah KPA mengenerate, ya, kemudian akan muncul daftar program masing-masing satker, ya. Kemudian Bapak Ibu di KPA itu kemudian melakukan pendelegasian anggaran ke PPK, ya. Nah, kalau di satker hanya satu PPK berarti cukup dia delegasikan semua ke satu PPK. Tapi kalau seperti kami di Kanwil ada PPK SBSN sendiri, nanti kami delegasikan ke PPK SBSN khusus. Nah, kalau yang di MIN mungkin ada PPK, maka nanti KPA mendelegasikan ini ke PPK di MIN. Nah, itu melalui menu kelola data, kelola PKKR. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mendelegasikan ini tahapannya di tombol edit, lakukan pendelegasian PPK. Kalau PPK-nya ada dua, contoh di Pendis ada PPK di Pendis, ada PPK di Min. Kalau memang di Min ada PPK, maka silakan menambah PPK baru. Nah, kemudian ini langkah untuk menambah PPK, ya. Nanti tentunya Bapak Ibu mendaftarkan dulu PPK-nya ke eh, ketua penanggung jawab di Pak Paskalis Gara. Tentunya berkoordinasi dengan Kemenak Kabupaten Kota juga. Nah, nanti setelah KPA mendelegasikan seluruh program dan kegiatan kepada PPK, nah kemudian sekarang PPK yang melakukan penginputan dengan cara PPK masuk melalui laman LPSE Kemenak. Melalui laman LPSE Kemenak, di situ masuk sebagai non penyedia. Nah, nanti setelah berhasil login, Bapak Ibu PPK pilih menu aplikasi procurement lainnya.
Nah, nanti di situ akan muncul banyak aplikasi. Bapak Ibu pilih yang aplikasi sirup, ya. Jadi di sini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau KPA dia langsung masuk melalui aplikasi sirup. Sedangkan kalau PPK dia harus masuk melalui aplikasi LPSE Kemenak. Ini jangan sampai keliru. Karena nanti tidak bisa. Jadi KPA langsung ke aplikasi sirup, sedangkan kalau PPK dia harus melalui LPSE Kemenak baru masuk ke aplikasi sirup, ya. Nah, nanti setelah berhasil masuk di aplikasi sirup, maka PPK kemudian masuk melalui menu rencana kerja anggaran untuk melakukan identifikasi belanja, ya. Mana yang penyedia, mana yang swakelola. Nah, nanti ketika sudah sampai pada menu rencana kerja tadi, Bapak Ibu tinggal memilih program apa, kegiatan apa, KRO-nya apa, komponennya apa, nanti akan muncul nih daftar detail belanja. Nah, disinilah Bapak Ibu kemudian menentukan apakah belanja ini adalah penyedia atau swakelola. Apakah dia harus menggunakan kontraktual atau menggunakan swakelola. Tentunya ini Bapak Ibu di Satker lebih memahami mana yang termasuk penyedia, mana yang termasuk swakelola. Karena pastinya PPK itu kan punya sertifikat Barjas. Jadi dia lebih paham mana yang termasuk penyedia, mana yang harus penyedia, mana yang cukup swakelola. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah menentukan pilihan dengan mengklik yang lingkaran-lingkaran ini, Bapak Ibu tinggal mengenerate, ya, mengenerate paket, ya, mengenerate paket di menu generate paket. Nah, Bapak Ibu juga bisa terbantu dengan melihat status identifikasi, apakah total pagu sudah sama dengan pagu yang Bapak Ibu identifikasi atau belum. Karena kalau ada yang masih selisih, pasti tidak bisa di-generate paketnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu generate paketnya, Bapak Ibu kemudian melakukan eh, detail paket melalui menu RUP pilih. Kalau tadi Bapak Ibu sudah identifikasi semua, oh ini penyedia, ini swakelola, seluruh detail belanja yang ada di aplikasi Skirup itu harus diidentifikasi semua, mana penyedia, mana swakelola untuk seluruh program KRO maupun RO-nya. Nah, kalau sudah, tinggal Bapak Ibu masuk di masing-masing. Pilih RUP, kemudian penyedia. Kerja dulu penyedia. Setelah selesai, baru swakelola. Nah, pilih penyedia, nanti akan muncul. Bapak Ibu tinggal filter programnya apa, KRO-nya apa, RO-nya apa, pada masing-masing jenis paket, penyedia atau swakelola. Nah, kalau sudah, tinggal Bapak Ibu lengkapi nih. Ini, nanti tinggal Bapak Ibu lengkapi paket penyedianya, klik tombol edit. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu masukkan tuh eh, nama paket pekerjaannya apa, lokasi pelaksanaannya di mana, volume pekerjaannya berapa, uraian pekerjaannya apa-apa saja, spesifikasi pekerjaannya apa, sumber dananya apa, jenis pengadaannya apa, kategori produknya apa, metode pemilihannya apa, dan jadwal pengadaannya apa. Ini yang harus Bapak Ibu lengkapi per paket yang Bapak Ibu sudah tentukan, ya. Nah, nanti ini contoh tampilannya, ya. Nah, Bapak Ibu harus tuh melakukan langkah-langkah yang sama untuk seluruh paket yang Bapak Ibu sudah identifikasi, baik itu penyedia maupun swakelola. Itu harus dilengkapi data detailnya, ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau kayak penyedia, misalkan pengadaan. Maka di sini Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten, misalkan Lembata, detailnya ya alamat madrasah misalkan,
kemudian volume pekerjaannya satu paket, uraiannya apa? Oh, beli laptop, beli printer, kemudian spesifikasinya apa? Oh, laptop itu yang tipe apa, printer itu yang tipe mana. Kemudian sumber dananya apa? Nanti kalau ada detailnya banyak ya tinggal pilih sumber dananya rupiah murni, kemudian lengkapi dia punya eh, apa akunnya. Nanti kalau sudah Bapak Ibu jenis pengadaannya apa? Barang atau jasa. Kemudian tentunya dia produk dalam negeri dan usaha kecil koperasi ini dicentang saja. Kemudian rencana metode pemilihannya apa? Apakah pengadaan langsung, penunjukan langsung, apakah seleksi, tender, itu Bapak Ibu lebih paham. Kemudian pemanfaatan barang dan jasanya juga sama. Itu tanggal bulannya sama. Begitupun juga swakelola. Contoh kegiatan. Kegiatan itu nama kegiatannya apa? Kemudian lokasinya di mana? Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatannya apa? Jenis kegiatannya apa? Itu Bapak Ibu lebih memahami terkait dengan pendetailan setiap paket, ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu lakukan pendetailan setiap paket, maka Bapak Ibu lakukan finalisasi paket, ya. Finalisasi paket tinggal Bapak Ibu centang yang kategori FD, finalisasi draft. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sudah centang, klik finalisasi draft, maka Bapak Ibu sudah memfinalkan draft setiap paket. Nah, lakukan semua tahapan ini untuk seluruh paket, baik itu swakelola maupun penyedia. Kalau sudah PPK sudah selesaikan seluruh eh, finalisasi draft terhadap seluruh kegiatan yang ada di sirup, maka tugasnya selanjutnya adalah KPA. KPA melakukan pengumuman paket itu. KPA masuk lagi ke aplikasi sirup, kemudian masuk ke menu RUP, pilih penyedia atau swakelola tergantung mana yang mau diumumkan. Kemudian setelah itu centang yang huruf U, umumkan paket penyedia. Nanti tinggal Bapak Ibu umumkan. Lakukan semua, umumkan semua, baik itu penyedia maupun swakelola yang ada di sirup oleh KPA. Nah, kalau sudah diumumkan, maka Bapak Ibu sudah selesai. Buktinya apa? Ada laporan paket RUP. Nah, laporan inilah yang nantinya Bapak Ibu sebagai laporan penginputan sirup. Ya, dengan cara masuk ke menu unduh, paket RUP, Bapak Ibu klik yang simbol PDF. Nanti akan terdownload jenis-jenis paket, baik itu paket penyedia maupun paket swakelola.